baik. Karena kita adalah badan sehat, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Semuanya? Kita ada berapa ini? 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada semua. Jadi kalau kita hadir, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia dengan tema 5 Bahasa Indonesia cuaca dan subtema 2 perubahan cuaca. Dan itu kita berdua dulu, siapa kita memimpin? Dua kita. Oke. Ya, ada anak-anak berdua di pertama semua. Ya, kita berdua. Amin. Tepuk tangan dulu. Semangat. Oke. Kita bernyanyi. Nah, semua berdiri. Kita bernyanyi semua berdiri ya. Ya, Pak. Oke. Semangat. Agar jangan nanti belajar ya. Ya, Pak. Cuaca, tema pembelajaran 5. Kita sudah tahu bagaimana cuaca. Ada berapa cuaca tadi? Ada 4. Nah, satu orang kita bawa dulu keluar. Ayo, siapa namamu? Ayo kita bagaimana tunjukkan cuaca sekarang. Oke, sekarang cuaca apa ini? Cerah. Sekarang cuaca cerah. Jadi, tunjukkan dulu bagaimana cerah. Nanti saya kasih tahu sama kawanmu. Sekarang ada cuaca cerah ya. Oke? Iya. Masuk. Ya. Kita tanya dulu kawannya. Saya bawa tadi Pak Guru bawa dari keluar. Tadi cuaca apa kita lihat dua? Cerah, ya cerah. Sekarang kita melihat bahwa cuaca sekarang ini adalah cerah. Ada berapa? 4. Apa itu? Sekarang memang selama ini ada 3 bulan cuaca di sini adalah cuaca hujan. Sekarang nampak sudah cuaca cerah.
Jadi cuaca cerah itu menunjukkan bahwa matahari itu panas. Ada misalnya menunjukkan bahwa matahari itu panas. Dengan cuaca itu kita adalah bisa beraktivitas dengan baik. Kalau mendung dia itu menandakan bahwa hujan mau turun. Kalau tidak misalnya berawan berarti belum tentu itu hujan. Jadi anak-anakku, kita telah melihat tadi bagaimana pencerahan cuaca yang ada kita lihat pada saat ini adalah cuaca cerah. Jadi untuk itu mari kita lihat bahwasanya tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis dan visual. Ya, sekarang kita lihat dulu bagaimana untuk perubahan cuaca di Indonesia. Ya, ada cuaca panas tadi, hujan, mendung dan panas. Jadi untuk itu sekarang kita melihat dulu contoh video. Kita lihat videonya ya mengenai cuaca. Ya, ada perubahan cuaca di Indonesia. Ya, lihat perhatikan video yang kita tampilkan untuk hari ini. Mari anak-anak lihat dulu. Happy Blender, lihat ada mobil Dulux adik kemasannya baru, bersih-bersih yuk. Dengar bagus ya. Perkiraan cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia. Kita akan lihat ya. Nah, kita akan lihat beberapa kota di Indonesia. Kita mulai dari Bandung. Nah, bagi Anda yang akan beraktivitas di Bandung nih, pagi ini akan ada cerah berawan, namun harus hati-hati, hujan sedang dan juga hujan ringan akan terjadi pada siang dan juga malam nanti. Sedangkan untuk Anda yang berada di Denpasar juga harus menyiapkan payung dan juga jas hujan mungkin ya, karena akan berawan dan juga hujan ringan bahkan hingga hujan petir pada malam hari nanti. Nah, kemudian untuk Makassar harus waspada juga karena hujan diprediksi akan terjadi pada sepanjang hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah, kita akan lihat di sini. Lalu yang berikutnya ada Manado dan juga Kupang, harus waspada dengan hujan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada pagi hingga siang hari. Lalu kita akan bergeser ke ibu kota di sini. Kita akan lihat ada 5 wilayah di Jakarta. Ini kita akan lihat di sini bahwa di Jakarta Barat akan terjadi hujan petir pada siang hari nanti. Begitu pula hujan petir akan terjadi di Jakarta Timur. Nah, untuk Anda yang akan beraktivitas di Jakarta Selatan atau anak-anak Jaksel nih, akan terjadi hujan sedang nanti. Jadi dipersiapkan dirinya ya. Sementara itu untuk wilayah Jakarta Utara dan juga Kepulauan Seribu, hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan terjadi pada pagi hari ini. Untuk itu tetap melakukan antisipasi saat berpergian atau beraktivitas di luar ruangan. Berikutnya, kami juga punya nih tips. Bentar. Nah, menjaga kesehatan saat musim hujan. Ini sangat penting, menjaga kesehatan pada saat musim hujan ya. Pertama, Anda harus pastikan bahwa tetap membawa payung seperti ini, atau bisa juga pegangan kecil serta jas hujan nih, terutama bagi Anda yang sering beraktivitas di luar ruangan, apalagi yang menggunakan kendaraan umum atau yang menggunakan motor begitu sehari-hari ya, harus dipersiapkan ini supaya tidak basah kuyup. Ini selalu perhatikan bawa payung atau jas hujan. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Ini makanan sehat cukup penting ya, terutama makanan kayak vitamin C dan juga antioksidan karena ini dapat menguatkan imun tubuh. Yang ketiga, jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun. Nah, kalau dengan sabun tidak ada, mungkin Anda bisa menggunakan hand sanitizer gitu ya, karena memang kita tahu bahwa tangan ini tempatnya kuman dan juga setiap beraktivitas sehari-hari pasti akan menempel di kumannya. Jadi penting banget untuk membersihkan tangan menggunakan sabun selama 20 detik sampai bersih dan juga hand sanitizer. Serta yang keempat, jangan lupa untuk minum air putih. Minum air putih juga harus banyak karena ini akan membantu detox dari tubuh gitu ya. Nah, supaya bisa mengeluarkan racun-racun sehingga kita juga makin sehat serta kebal terhadap penyakit. Yang kelima, saat hujan yang sangat deras ini biasanya akan membawa sampah. Sudah kita dengar tadi bagaimana ada perubahan perkiraan cuaca. Iya, kalau dia di musim hujan kita harus menyediakan yang sering kita dengar
lalu ke batang, sediakan payung sebelum. Karena kalau kita main-main hujan, ataupun misalnya kalau kita pergi sekolah dengan jalan hujan, misalnya apalagi pagi, itu dapat mengakibatkan kesehatan kita bisa berkurang, imun tubuh lemah. Kenapa? Karena kalau kita di pagi hari kena hujan, mengakibatkan ada pilek dan demam. Justru itu kita memakai, kalau ada payung kita pakai payung, kalau ada jas hujan kita pakai jas hujan. Kalau misalnya ada di pas pulang sekolah ada misalnya musim sekarang, kalau sekarang ini dalam 1 minggu ini udah musim panas, kita juga harus menjaga kesehatan kita agar terhindar daripada pilek. Kenapa? Kalau kita misalnya pulang ke rumah setelah pulang sekolah, kita main-main di luar dan bermain misalnya matahari yang panas, bisa juga mengakibatkan kita demam. Jadi untuk itu kita harus menjaga kesehatan kita agar terhindar daripada misalnya kena matahari, penyakit. Jadi ada juga misalnya musim apa tadi? Tadi musim kemarau, musim hujan, baru musim apa tadi? Berapa di sini iklim? Tadi ada 4. Satu apa tadi? Cerah. Terawan. Mendung. Coba mendung. Kalau kita sudah melihat mendung, kita pergi sekolah, kita harus sediakan dulu payung. Agar misalnya di tengah jalan kita bisa kena hujan, pasti kita pakai payung. Kalau tidak ada payung, kita pakai apa? Jas hujan. Hujan juga berfungsi untuk apa? Mengairi persawahan. Kalau persawahan di dalam, misalnya di desa kita ini adalah menada hujan, tidak ada irigasi, kita harus mementingkan hujan untuk mengairi persawahan yang ada di desa kita. Karena tidak ada misalnya irigasi di kampung kita misalnya ini, seperti desa Sarmanauli, ya, petani. Kalau kita bertani tidak ada irigasi yang perlu kita pakai, hanya apa? Karena kita harus mementingkan air hujan, sawah kita bisa kena air, ya. Karena minimnya di desa kita ini tidak ada irigasi. Jadi pentingnya juga matahari, misalnya panas. Untuk itu kita mementingkan panas untuk membuat semua, misalnya tumbuh-tumbuhan agar bisa bertumbuh dengan baik. Kalau dia tidak kena panas, dia akan layu dan menjadi tidak kuat. Dia layu itu. Kalau tidak ada panas, dia kena terik matahari. Kita membutuhkan juga terik matahari untuk kesehatan, yaitu vitamin D, ya, agar terhindar penyakit dari penyakit diri yang itu ada itu bengkak-bengkak. Itu adalah kekurangan vitamin D, yaitu daripada terik matahari ultraviolet. Kita juga mementingkan matahari, juga mementingkan hujan, juga mementingkan misalnya mendung. Mendung itu artinya di situ kita lihat, kalau dia mendung, aktivitas kita juga bisa terhindar dari hujan. Terhindar juga dari misalnya kita menanam padi. Misalnya menanam padi mulai dari jam 8 sampai jam 5. Kalau dia hujan, berarti kita terganggu juga menanam padi. Nah, kalau dia misalnya panas, juga kita terganggu karena kepanasan. Tapi kalau mendung, tidak panas dan tidak terganggu hujan, kita bisa bekerja dengan baik. Itulah kegunaan dari iklim itu. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan menciptakan semua itu dengan baik dan benar untuk kehidupan manusia yang diciptakannya. Untuk itu marilah kita sama-sama memprediksi, mempergunakan hari-hari yang telah dikasih dengan Tuhan. Misalnya cuaca-cuaca yang diberikan Tuhan itu semua ciptaan Tuhan. Bukan misalnya hujan itu adalah semua untuk mengganggu aktivitas kita, tidak. Kalau hujan itu tidak ada, berarti air sumur tidak juga ada. Kalau tidak hujan ke bumi untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak musim kering, sumur itu kering. Kalau tidak
Apabila musim hujan, akhirnya sumur kita pun ada. Dan semua ketergantungan di dalam hidup kita adalah tergantung pada cuaca juga. Kalau misalnya dia kering, berarti kita tidak ada air. Dan tumbuhan semua mati. Akibatnya kekeringan itu karena kurangnya curah hujan di misalnya di daerah kita mengakibatkan kadang tumbuhan itu jadi mati. Kadang binatang kalau ada misalnya binatang juga membutuhkan air, ya pastinya mereka hidup dengan air, akhirnya mereka bisa hidup. Demikian juga kita manusia. Kalau kita tidak ada hujan, akhirnya kita bisa menjadi tidak bisa minum. Misalnya ada kekeringan 1 bulan, otomatis kita jadi apa? Jadi lemas karena kurangnya adalah air. Tetapi kalau juga terus hujan, juga mengakibatkan kebanjiran. Kalau dia terus hujan mengakibatkan kebanjiran. Jadi semua itu harus ada prosedurnya. Sama-sama kita melihat, sama-sama kita memperhatikan bagaimana untuk memperlihatkan bahwa cuaca itu adalah penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana penangkapan pemikiran kalian yang saya terangkan tadi, yang Bapak terangkan, apa fungsi daripada hujan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba sudah kita tulis. Nah, fungsinya, fungsi hujan di kehidupan kita sehari-hari. Coba sebutkan 3 fungsi hujan di kehidupan kita sehari-hari. Fungsi hujan, ya. Fungsi hujan di kehidupan kita sehari-hari. Nah ini, ya bagus sudah dapat 1. Ini fungsi hujan buat kehidupan sehari-hari. 1. Mengairi sawah, 2. Untuk mengisi sumur, 3. Untuk air minum. iya, tepuk tangan semua. Iya, silakan duduk. Nah, fungsi kegunaan misalnya matahari panas misalnya. Coba sebutkan 3 fungsi matahari ataupun panas dalam hidup kita sehari-hari. Coba. Ya, fungsi kegunaan daripada matahari ataupun panas dalam hidup sehari-hari. Coba, di depan. Siapa bisa? Iya, bacakan di sini. Coba baca kuat biar Bapak dengar sama teman-teman dengar. Fungsi hujan. 1. Bisa mengalir ke sawah agar padi tidak layu. Iya. 2. Bisa mengalir ke sumur kita agar kita tidak kehausan. Iya. 3. Berfungsi untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh-tumbuhan tidak layu. Iya. Tepuk tangan semua. Nah, sudah 2 orang menampilkan bahwa dia tahu fungsi daripada hujan. Sekarang fungsi daripada panas atau matahari. Coba. Nah, ya ini. Iya. Oke, bagus. Semua pintar ya. Fungsi panas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjemur pakaian. 2. Menjemur ikan. 3. Berolahraga di luar rumah. Oke. Biar kita coba. Nah, berdiri. Jangan ngantuk. Jadi kiri, bukan menjadi 2 jembatan pecah, 2 jadi kanan, 2 jadi kiri, bukan menjadi 4, 2 kamera, 3 jadi kanan, 3 jadi kiri, bukan menjadi 6, 2 tapi 4 jadi kanan, 4 jadi kiri, bukan menjadi 8.
jari kiri, tugasku mencari sembuh, siap berdoa. Oke, tukar semua. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang cuaca yaitu bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke kerjasama yaitu PKN. Ya, apa itu PKN? Apa kerjaan dari PKN? Warga negara. Kita tahu berarti kita adalah manusia yang bermoral, ya. Sekarang siapa lagi ngantuk? Ada ngantuk kan? Semua cerah. Semua cerah. Seperti cerah tadi kan? Jangan ada ngantuk lagi bahwa kita masuk ke dalam pelajaran PKN, ya, yaitu kerjasama. Apa tadi kerjasama itu? Hah? Pentingnya kerjasama, ya. Kita mempelajari hari ini kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan, ya, demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan semua di lingkungan juga beragama. Kerjasama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Ya, itulah tentang keberagaman. Kerjasama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam iya, apa pertanyaan kalian? Bagaimana? Udah pas ini? Bagaimana tanggapan kelompok 2? Apakah udah pas? Ya kelompok 1, kelompok 2 yang apa dulu? Ada pertanyaan mengenai orang ini? Ada yang salah di apa? Coba dulu. Yang dibacakan tadi, kegunaan dan manfaat panas atau kemarau dalam kehidupan. Duduk, silakan duduk. Kelompok 2, bisa selesaikan dulu. Ya. Oke. Mau satu dulu jawabannya siapa? Katakan di semua. Dengarkan. Buat. Dengan nama Derisma Lia Feni. Kelompok 2 mendiskusikan tentang kegotong royongan atau keragaman 5 sikap. 1. Membersihkan baret bersama-sama supaya cepat selesai. 2. Bergotong royong membuat jalan masyarakat. 3. Membangun rumah yang kuat mampu. 4. Membuat bangunan dengan bergotong royong. 5. Membantu orang yang sedang kesulitan. Iya. Tepuk tangan. Apa? Siapa mau apa? Memberikan tanggapan ataupun apakah benar yang mereka buat itu? Benar. Bisa dilakukan. Oke, silakan duduk. Kelompok 3 perhatikan dulu apa yang kalian buat mengenai nama Daru Tage Rona Harni Ulan. 1. Kegunaan pentingnya hidup berkeragaman adalah supaya dalam satu desa bisa hidup aman dan tentram. Iya. Apa tanggapan ada? Salah ini? Apa? Benar itu? Misalnya tentang kebetulan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu lingkungan pentingnya hidup berdasarkan keberagaman. Ada tadi jawabannya apa? Coba dulu jawabannya tadi. Kegunaan pentingnya hidup berkeragaman adalah supaya dalam suatu desa bisa hidup aman dan tentram. Iya itu, tepuk tangan. Semuanya, oke? Silakan duduk, silakan. Oke, sudah. Kumpulkan sini. Jadi
perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Yang ketiga, kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Keempat, bekerjasama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Itulah kesimpulan daripada sikap keberagaman. Ya, sekarang selesai sudah pembelajaran kita. Kita sudah mendengarkan dan mari kita ulangi nanti di rumah. Jangan kita tidurkan. Baca-baca lagi tadi apa yang Bapak terangkan tadi. Baca-baca apa soalnya tadi. Jadi untuk membuat apa kesimpulan tentang pembelajaran tadi sudah kita buat dan tujuannya kita sudah selesai mata pelajaran kita. Besok lagi kita lanjutkan dan mari kita sama-sama belajar di rumah. Kalau misalnya kurang tahu, tanya tadi kawanmu, teman kamu tadi. Jadi untuk itu salam dari Pak Guru, belajar di rumah, bantu orang tua, cepat-cepat bangun, sarapan kalau pergi sekolah, mandi kalau pergi sekolah, dan bersihkan semua tempat itulah gunanya pentingnya kita bersekolah. Sekarang kita tutup dengan doa sebab Tuhan telah menyertai kita dalam melaksanakan pembelajaran kita tadi. Kita tutup dengan doa siapa? Oke. Nah, kuat doanya ya. Amin. Ya. Ulanglah, jangan ada yang bermain di jalan. Ya.